亲爱的弟兄姐妹们，你好吗？好，今天呢，我们要请拜主, ya. Ya, kita akan masuk dalam satu tema hidup dalam era kenormalan baru. Kita lihat negara kita seluruh dunia sekarang mengalami masa yang berubah. Semua berubah, dunia berubah. Kita masuk masa PSBB dan akan nanti kita masuk new normal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus berjalan? Hari ini kita akan bahas, memang ada masa transisi dari PSBB kepada new normal. Akan diperpanjang 14 hari lagi kata gubernur. Ya, kita lihat bahwa gubernur sudah menetapkan tanggal 1 Juli kemarin 2 minggu lagi PSBB. Siap atau tidak siap, kita akan masuki era kenormalan baru. Apa yang kita bahas hari ini? Hari ini kita bahas kapan istilah normal baru. Apakah baru tahun kemarin? Ya, apakah kehendak Tuhan ketika kita nanti hidup dalam new normal? Sekarang banyak orang sedang bingung, takut. Semua orang sedang tidak tahu harus berbuat apa. Ya, tidak mau keluar rumah, bahkan banyak tidak melakukan aktivitas, ataupun banyak hal lagi yang lain kita bingung. Kita lihat bagaimana kita hidup di dalam era new normal. 现在讨论新学期什么时候开始？当我们生活在新态中，神的旨意是什么？我们如何生活在和平的新时代？ Ya, kita lihat koran sudah menuliskan dari Kompas, sebenarnya rupanya istilah new normal atau normal kehidupan normal yang baru ini sudah dicetuskan atau sudah disampaikan tahun 2003. Ya, dalam Kompas dikatakan namanya Roger McNamee, yaitu seorang investor teknologi. Dia katakan dalam satu artikel, ya. 新态长度一词最早由技术投机者罗列马克圣姆使用的，在2003年4月30日的台式公司网站上回顾的文章《新常态》。 Kita lihat Roger katakan juga, apa itu new normal? New normal adalah kita sedang bermain dengan aturan baru yang panjang. Aturan baru yang tidak normal yang panjang. 你愿意长期对事是规则的时期。 Ya, bukan hanya itu, kamus Wikipedia katakan ini new normal berkaitan dengan krisis keuangan. Krisis keuangan tahun 2007 sampai 2008. Setelah resesi global tahun 2008 sampai 2012. Dikatakan new normal bicara tentang satu kondisi keadaan ekonomi industri yang dikatakan kembali ke cara yang baru setelah krisis. Itu atau dikatakan konteksnya sesuatu yang sebelumnya tidak normal menjadi biasa. Sesuatu yang tidak normal menjadi biasa. Itu menurut kamus Wikipedia. 2007年到2008年的金融机会，以及2008-2012年的全球退之后，在这种背景下，让你想起工业经济核心将在2007-2008年金融危机之后恢复到最新的方式。另一种情况是，以前是尝试的东西已经变得是空的健康。 Ya, kita lihat juga tahun 2019, tahun 2020. Ini di tahun ini baru terjadi, baru booming atau baru terkenal tentang era new normal, tentang bagaimana COVID-19 atau virus corona ini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. 当语言都大流行的或在印度尼西亚的那个世界各地时， Kita lihat apa saja sebenarnya yang disoroti. Kalau kita lihat dalam bidang kesehatan, yang pertama dunia kesehatan, dokter-dokter yang di Universitas Kansas berkata, dikatakan yang berhubungan dengan dunia kesehatan, apa perubahan apa? Dikatakan pandemi virus corona ini akan mengubah kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Kehidupan sehari-hari orang-orang banyak akan menjadi berubah dari normal.
是摩斯大学卫生主义大学的医生一致，与魔病的COVID-19 大流行会改变大多数人的日常生活。 Kita lihat yang kedua, ada perubahan pola hidup yang berubah dari seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, yaitu membatasi orang, kontak orang dengan orang, seperti jabat tangan, pelukan. Ini sudah berubah, tidak boleh lagi. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, secara umum jaraknya bagaimana bisa orang bertahan? Ya, harus bertahan dengan jarak-jarak, social distancing. 限制人与人之间的关系，讲握手和拥抱。另外，令人保持距离。一般而言，其实可能将是纯纯。 Kita lihat ada yang lain adalah bagian teknologi, namanya Evans. Dia menganalisa satu perubahan yang baru ya dari kehidupan masyarakat. Semua serba online sekarang, berubah. Ya, kita lihat bahwa banyak orang sekarang melakukan apa saja online, belanja, makan, belajar, bekerja, semua melalui online. 我们现在都在线，比较重要的是，如果你能找到合适的体验和商业模式，我们都愿意在生活的每一部分或者是使用它。今天任何人都可以在网上做任何的事情。 Ya, selain bisnis kita lihat ada perubahan pola hidup yang lain. Dari old normal, kehidupan normal yang lama kepada yang baru. Yang satu, bagaimana orang-orang sekarang yang pertama lebih peduli dengan kebersihan. Ya, selalu pakai masker, tutup mulut dan hidung saat berpergian. Demikian juga selalu rutin cuci tangan. 我们出行的时候使用口罩，只盖住嘴和鼻子。 经常洗手可以更加重要的卫生。 Berikutnya yang kedua, peduli tentang kesehatan. Sekarang banyak orang menjaga benar-benar kekebalan tubuh, menjaga dengan olahraga tiap hari teratur dan makan makanan yang bergizi. 通过身体运动的营养和食疗而保持免疫，从而要更加关注健康。 Yang ketiga kita lihat ada pembatasan, pola hidup membatasi pertemuan dengan langsung kepada orang lain. Itu dalam beribadah atau ke gereja, belajar, bekerja, berbelanja, semuanya akhirnya dilakukan secara online melalui Zoom meeting atau banyak pertemuan-pertemuan lain. 现在的新常态，在礼拜学习、工作和购物方面的引起，他们都面对开会的实现更多。 最终大多是在线或在线进行。 Ada jaga jarak, social distancing. Bagaimana untuk transportasi publik atau mengantri di perkantoran, pertokoan, semua orang sekarang mengantri. 在使用公共交通工具或在办公室和商店排队的时候，可以与他们保持距离。 Lalu apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang kehidupan normal ini? Apakah Alkitab mencatat kehidupan normal ini? Apa yang harus kita lakukan setelah itu kalau tahu Alkitab mencatat? Apa yang Alkitab firman Tuhan katakan dan Tuhan sendiri katakan bagaimana kita hidup dalam era new normal? Yang kita lihat 与瘟疫病的病毒互动，这些会得的病毒已经处于千上万的感染的人类。 直到死亡，与上帝的保护，与受处于这狗病的影响的人，环境中的人，很多共存。 Ya, kita lihat bagaimana era normal dalam firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Alkitab dalam Mazmur 91 mengatakan bahwa sudah dicatat ribuan tahun yang lalu bahwa manusia atau orang percaya itu akan hidup berdampingan dengan penyakit atau virus orang-orang yang terkena penyakit atau virus. Ya, ada ribuan, puluhan ribu yang terjangkit sampai meninggal. Kita lihat juga bagaimana kehidupan normal dalam Alkitab sudah katakan orang-orang yang terkena penyakit dikatakan sampar, ada mengalami proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan, berdampingan dengan mereka yang di lingkungan orang-orang yang terkena penyakit. Nah, kita lihat juga bagaimana yang pertama, apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan,
bahwa di dalam ketika kita bersama-sama masuk dalam era baru, berdampingan dengan orang-orang yang ribuan terkena, puluhan ribu terkena penyakit sampar COVID-19. Yang pertama Tuhan katakan jangan takut. Dalam Mazmur 1 ayat 6a katakan, engkau tidak usah takut, kata Tuhan, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit penular yang mengamuk di petang hari. 呀，神对神父的指示是什么？不要害怕，60节，第六节，你不必担心黑暗的恐怖，白天飞过的箭，在黑暗中奔腾的蚊蚁，在晚上流行的传染病。 Yang kita lihat bahwa ketakutan, semua orang pasti takut, tidak ada yang takut. Kenapa Alkitab katakan jangan takut? Takut yang bagaimana yang Alkitab firman Tuhan katakan? Ya, Tuhan tidak mau kita orang percaya takut secara berlebih, negatif. Orang yang takut secara berlebih itu akan tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kuasa Tuhan, bahkan membatasi kuasa Tuhan ketika Tuhan mau menolong, memproteksi kita dan menyembuhkan kita. Kepada semua orang percaya. 古最震撼的反应，上帝不希望信徒过分积极的消极，使人们不再相信上帝的能力，并接谢上帝和上帝的保护和克服信徒合作，让自救中的能力。 Nah, kita lihat dampak negatif ketakutan berlebih apa? Kalau orang takut sampai ketakutan benar itu bisa pertama bisa stres. Orang yang begitu ketakutan melihat setiap hari dengan berita orang meninggal, yang terjangkit, akan stres. Setelah stres apa? Daya tahan tubuhnya akan menurun. Otomatis orang yang ketakutan, stres akan menurun. Yang ketiga, dia akan setelah menurun daya tahannya, dia akan sangat rentan terkena virus corona. Ya. 有过度恐惧的面的影响。第一，对业力的影响；第二，它是引力会自动降低；第三，疾病的传染，比如病毒。 Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 3 ayat 25. Firman Tuhan katakan begini, ketakutan yang negatif. Karena yang kutakutkan itu menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Lalu sikap bagaimana yang diinginkan Tuhan? 因为我们担心的是那件事发生在我们的身上，与我们担心是我那件事发生在我的身上，那上帝想做什么态度？ Kita lihat Tuhan mau supaya kita kedua beriman, percaya kepada Tuhan dan mengalami perlindungan Tuhan, takut yang sehat. Ya, semua orang takut menghadapi COVID-19, tapi takut yang positif itu akan mengingat bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bergantung kepada firman Tuhan. 第二个，有信心并与他的保护和第八节，健康与体质的控制会提醒我们完全依靠上帝和他的话语。 Ya, Mazmur 56 ayat 3-4 begini. Takut yang positif berkata seperti pemazmur katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang bisa dilakukan oleh COVID-19 kepada aku? 诗篇56章第3节和第4节，当我害怕时，我相信你，对我赞美他的话的上帝，对我相信的上帝，我并不害怕。人类可以和我做什么？ Iman, percaya, artinya kita dikatakan orang-orang yang percaya itu akan mendatangkan mukjizat perlindungan Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Ada proteksi, ada pagar perlindungan. Dikatakan di tengah manusia terjangkit penyakit COVID-19 di era kenormalan baru. Kita akan berdampingan dengan orang, kita akan bertemu dengan orang-orang, dan kita akan ke tempat orang-orang yang mungkin ada virus. Tapi ada perlindungan, ada mukjizat Tuhan. 信仰同样，信徒的信仰是将在新的残酷时，现在收拾了许多处和狂种并19的人类环境中带来了他的保护和奇迹。
Mazmur 91 ayat 7 sampai 8 begini. Walaupun 1000 orang rebah di sisi, walaupun 10.000, 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, kata Tuhan apa? Itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya nonton, kata Tuhan, dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan atas orang-orang fasik. 诗篇51章第7节、第8节，这时有1000个人倒在你的身边，10000个人倒在你的右边，但他不会落在你的身上。你只用自己的眼睛看着他，看的会是人类的报应。 Lalu, kalau orang percaya dilindungi, kita mengalami proteksi perlindungan Tuhan. Apakah orang percaya harus ikut protokol kesehatan? Apakah orang Kristen harus ikut protokol kesehatan? 那么，如果信徒受到保护，信徒是否必须遵守健康的节制？ Jawabannya, ya. Kita harus berhikmat. Jangan mencobai Tuhan. 第三，要得到智慧，不要显示上帝。 Ya, kita lihat tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada tindakan yang kelihatannya beriman, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, orang-orang yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. Orang-orang beribadah, mengadakan kebaktian ibadah tanpa protokol kesehatan. Mereka bersalaman, mereka berpelukan, mereka tidak pakai masker, mereka tidak memberikan jarak atau social distancing. Akhirnya apa? Hamba Tuhan, jemaat terkena COVID-19 dan meninggal. Saya kenal orang-orang ini. Ada hamba Tuhan yang seperti demikian juga. Mereka tidak peduli, akhirnya terkena. 行度不将读神的话，不想关心健康的协议，没有健康意义的中带，我手和互相拥抱，不戴口罩，不进行社会演。如也有一位上帝的仆人受共产政策19影响的，对众子死了。 Kita lihat hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak berhikmat. Dan itu mencobai Tuhan. Hal tersebut kelihatannya rohani, beriman, hebat. Tapi sebenarnya itu bukan. Itu sasar untuk si iblis atau si setan. 我们不应该这么做，因为我们不明知，我不能思想我们的上帝。这些东西必是精神的，但他们很容易成为魔鬼的标记。 Kita lihat dalam Matius pasal 4, Matius 4 ayat 5 dan 7. Firman Tuhan katakan iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, akan menatang engkau di atas tangannya, dan supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada tertulis pula kepada iblis, dia kata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.呀，马太福音第4章第5节到第7节，然后魔鬼把他们带到了刑场，把他们放在圣殿的山上，对他说：“如果你是上帝的儿子，就把自己丢下，因为经经上写着，至于你，他将以令他的天使，他们会用你的手打你，使用你的脚不会绊倒。”主耶稣对他说：“地上的记住，不要尝试主的死。” Tuhan Yesus dikatakan bisa saja dia melakukan anjuran nasihat si iblis untuk supaya apa? Supaya spektakuler. Supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya orang terkagum-kagum. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Karena tindakan tersebut adalah tindakan dikatakan tidak berhikmat, tidak bijaksana. Bahkan dikatakan mencobai Tuhan Allah. 耶稣可以根据魔鬼的建议才行动，正是那些看见他的人会感到惊讶的惊奇。主耶稣没有这样做，因为这样对上帝的不明智的后果。Kita lihat
Hal ini sama saja seperti orang-orang percaya yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, dan tidak mau bersih-bersih, jaga kesehatan, jaga jarak. Ini tidak berhikmat dan tidak mencobai Allah. Mencobai Allah. 在第四次的大流行期间内，反正的健康主义的信徒要有智慧，不要学世上帝。 Kita harus ikuti protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Pemerintah sudah tetapkan. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Dia memberikannya terbaik supaya kita semua aman. Yang satu, pakai masker. Dua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, mandi. Ganti baju setelah kita beraktivitas di luar. Masuk rumah, mandi, ganti baju. Menerapkan social distancing. Harus ada jarak 1 meter. Ya, jaga kesehatan. Berolahraga, makan bergizi, minum vitamin. 还有宣传健康的语句，第一要戴口罩，第二比用肥皂洗手，第三在活动时洗澡换衣服，第四执行社会梳理，第五通过训练和保护健康，第六吃营养食物和饮料，维他命。 Ya, saudara kasih Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap hidup, tetap percaya, tidak takut secara berlebih. Kita jangan takut. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman. Kita harus juga jaga kesehatan. Kita harus jaga menerapkan protokol kesehatan. Demikian khotbah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dengar firman-Mu hari ini. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah masa-masa yang akan kami lalui, masa baru. Kami akan sungguh-sungguh Tuhan. Kami harus jangan takut. Kami harus percaya kepada Tuhan. Kami harus percaya kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami juga Tuhan harus beriman. Percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, menolong, bahkan memproteksi kami. Menyembuhkan yang sakit. Bahkan kami juga Tuhan diajar supaya boleh bijaksana, berhikmat, dan juga sungguh-sungguh dikatakan tidak mencobai Allah. Kami boleh ikut protokol kesehatan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup disiplin, hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati. Kalau ada yang sakit kau sembuhkan, kau jamah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.